Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri Hanja. Oke, pada pertemuan ini masih mengenai tentang lingkaran, yang mana pada pertemuan ini akan merupakan lingkaran bagian ketiga mengenai kedudukan dari titik dan garis terhadap lingkaran. Dan materi ini adalah merupakan materi matematika peminatan di kelas 11 semester genap. Bagian ketiga di sini adalah mengenai tentang kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Yang pertama A adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, artinya ada lingkaran, maka kedudukan titik itu ada lingkaran begini, maka kedudukan titik itu yang pertama mungkin di sini. Nah, jadi A1, A itu adalah di sini, berarti titik pada lingkaran. Kemudian kedua, B pada lingkaran, kemudian di sini titiknya, ini musuh teri kan, titik di sini. Maka titik berada di dalam lingkaran. Yang ketiga, di sini boleh, maka titik berada di luar lingkaran. Oke, titik pada lingkaran adalah persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat jika dia berpusat di 0,0. Kalau di A, B tinggal kita mau begini, X kurang A kuadrat plus Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, berpusat di berada pada lingkaran, maka dia sama. Kemudian apabila berada di dalam, maka dia menjadi lebih pendek daripada jari-jari, maka dia menjadi X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat, lebih pendek. Sedangkan yang berada di luar, X kuadrat plus Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Ini bisa kita kembangkan menjadi berpusat di A, B. Contoh. Oke, misalkan kita tahu bahwa persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Kita tahu bahwa persamaan lingkaran di sini adalah pusatnya 0,0, R kuadratnya adalah 10, berarti jari-jarinya adalah akar 10. Kemudian ada titik. Titiknya adalah 3,-2. Kita lihat kedudukan titik 3,-2 itu di mana kedudukannya. Tinggal kita masukkan aja. Masuk ke persamaan lingkaran. 3 kuadrat tinggal masukkan ke sini. 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah min 2 kuadrat 4. 9 tambah 4 13. 13 itu dibanding dengan akar 10 berarti dia menjadi sama dengan R kuadrat. R kuadrat itu 10. 13 ini berarti lebih besar dari ini R kuadrat. Berarti akar 10 dikuadratkan 10. Lebih besar. Kalau lebih besar maka posisinya berada di luar. Maka titik 3,2 ini berada di luar lingkaran. Oke, kedudukannya. Kalau dia berpusat di A, B juga sama. Yang kedua misalkan, yang kedua X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan adalah 9 misalkan. Berarti sini kan pusatnya 2,-3 dengan jari-jarinya 3. Berarti pusatnya di 2,-3 dengan jari-jarinya adalah R kuadrat 9, berarti R-nya 3. Kemudian ada titik. Titiknya adalah misalkan titiknya 1,5. Kita masukkan langsung. X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 kurang 2 dapatnya min 1 kuadrat tambah Y kita ganti dengan 5 tambah 3 berarti 8 kuadrat. Oke, min 1 dikuadratkan 1, 8 dikuadratkan 64, berarti
berarti 65 lebih besar dari 9, berarti kedudukannya juga berada di luar. Cuma bedanya kalau ini berpusat di A, kalau ini berpusat di A, B. Jadi kedudukan titik tadi ada 3 pada lingkaran jika dia sama. Kalau di dalam dia kecil, kalau di luar dia besar. Karena di sini contohnya besar, maka sama-sama kedudukannya berada di luar lingkaran. Kalau tadi yang ada kedudukan titik terhadap lingkaran, sekarang garis terhadap lingkaran. Kalau kita perhatikan berarti ini lingkaran, ada garis. Apa kedudukannya? Yang pertama mungkin begini dia. Ini lingkaran, ini garis. Nah, berarti apa? Berarti dia adalah ini menyinggung. Jadi A garis menyinggung lingkaran. Ini syarat menyinggung apa syaratnya? Ada syaratnya, itu adalah D-nya sama dengan 0. Berarti dia menyinggung. Kemudian yang B ini menyinggung begini. Nah, ini menyinggung, ini berpotongan. Berarti garis berpotongan dengan lingkaran. Syaratnya berpotongan, maka D-nya itu adalah lebih besar dari 0. Yang ketiga adalah seperti ini. Yang ketiga adalah garis tidak memotong dan tidak menyinggung. Berarti seperti ini, tidak memotong, tidak menyinggung. Syaratnya itu adalah D-nya kurang dari 0. Jadi ada 3 kedudukan antara garis terhadap lingkaran. Yang pertama adalah menyinggung, syarat menyinggung adalah sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah berpotongan, syaratnya D-nya besar dari 0. Yang ketiga adalah tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti D-nya kurang dari 0. Kita tahu D di sini adalah D itu diskriminan. Pada materi persamaan kuadrat, diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Garis itu menyinggung lingkaran. Kalau dia menyinggung berarti dia adalah D-nya sama dengan 0. Kemudian ada kedua adalah dia memotong. Kalau memotong berarti D-nya besar dari 0. Dan apabila dia tidak memotong dan tidak menyinggung, maka D-nya kurang dari 0. Kita perhatikan di sini. Kedudukan garis 7x ditambah Y sama dengan 25 terhadap lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kita tahu bahwa persamaan lingkaran E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 itu adalah berpusat di 0,0 dengan jari-jarinya adalah R kuadrat 25, berarti R-nya adalah 5. Kemudian kita masukkan garis 7x plus Y. 7x plus Y sama dengan 25. Boleh kita mengambil X, boleh mengambil Y. Kalau mengambil X pakai pecahan, kita ngambil Y saja mudah. Berarti Y sama dengan 25 dikurang 7x. Kemudian 25 dikurang 7x ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Dia menjadi E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Tadi persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dengan jari-jari 5 kita masukkan. Berarti ini E kuadrat, Y-nya kita ganti dengan 25 kurang 7X kuadrat sama dengan 25. Kita uraikan. E kuadrat tetap, ini berarti depan ini dikuadratkan 625, yaitu 25 kali 25. 2 ini kalikan 25 berarti 50. 50 dikalikan min 7X min 350X. Kemudian belakangnya kita kuadratkan positif 49x kuadrat, pindah ke sini min 25 sama dengan 0. Kemudian kita lihat E kuadrat ditambah 49x kuadrat menjadi 50x kuadrat negatif 350x. 625 dikurang 25 menjadi positif 600 sama dengan 0. 50x 350 600 kita boleh kita ini masing-masing dibagi 0.
Oke, 5x 35 60 bisa dikecilkan dibagi 5. Maka di sini kita kalikan dengan 1/5. Ini menjadi x kuadrat. Kemudian ini menjadi negatif 7x. 60 dibagi 5 menjadi 12. Jadi dengan demikian ini persamaan kuadratnya kita tentukan. A-nya adalah 1, B-nya adalah -7, C-nya adalah 12. Kita cari B-nya dulu. B adalah B kuadrat dikurang 4AC. B-nya kita ganti dengan negatif 7 dikuadratkan menjadi 49 dikurang 4. A-nya kita ganti dengan 1, C-nya kita ganti dengan 12. Berarti 49. 4 kali 1, 4 kali 12, negatif 48. Maka hasilnya adalah 1. Karena D-nya sama dengan 1, maka kesimpulannya D itu adalah lebih besar dari 0 karena 1. Kalau lebih besar apa? Maka kedudukannya lebih besar tadi adalah berpotongan. Maka jawabannya kedudukan terhadap lingkaran ini adalah berpotongan. Nanti kita akan lanjutkan di persamaan garis singgung. Apa hubungannya berpotongan? Apa hubungannya tidak memotong? Apa hubungannya bersinggung? Itu adalah sama menentukan kedudukan garis 2x dikurang y ditambah 8 sama dengan 0 terhadap lingkaran yang mana lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat ditambah 4x ditambah 2y sama dengan 0. Oke, pertama yang kita lakukan adalah persamaan lingkaran ini kita rubah dulu dalam bentuk ini kan bentuk umum, kita rubah menjadi bentuk persamaan lingkaran menjadi x buka kurung x dikurang a tutup kurung kuadrat sehingga kita tahu berapa pusat dan berapa jari-jarinya. Kita masukkan. Ini berarti buka tutup kuadrat, depannya pasti x. Depan dikuadratkan x kuadrat, 2 kali depan 2x dikali berapa supaya 4x dikali 2. Kemudian berikutnya 2 dikuadratkan 4 supaya dia pas maka di sini dikurang 4. Lanjutkan pasti y dikuadratkan berarti ini y dikuadratkan y kuadrat 2 kali y 2y dikali berapa supaya 2y berarti dikali plus 1. Belakang dikuadratkan 1 dikuadratkan 1 supaya pas dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga di sini menjadi persamaannya x tambah 2 kuadrat ditambah y tambah 1 kuadrat min 4 min 1 min 5 sama dengan 5. Berarti pusat lingkaran adalah A, B, A kecil, B kecil. Maka ini kan X min A, dan sini min 2, Y min B, sini min 1. Pusatnya min 2, min 1. Dengan jari-jari R kuadratnya 5, berarti R-nya sama dengan 5. Kemudian persamaan 2x min y tambah 8 ini kita rubah dulu, boleh ngambil x, boleh ngambil y. Saya ngambil y kembali karena di sini nggak ada koefisiennya. Berarti 2x kurang y tambah 8 sama dengan 0. Karena saya mengambil y, maka di sini y-nya saya pindahkan di sini aja. Berarti ini 2x tambah 8, ini pindah ke sini, berarti 0 tambah y berarti y. Berarti ini y-nya. Kemudian kita substitusi, kita masukkan ke persamaan ini. Ini x, tetap x plus 2 kuadrat, boleh masuk ke sini, boleh masuk ke sini. Kita masuk ke sini aja. Berarti ini x kuadrat tetap ditambah y kita ganti dengan ini 2x plus 8 kuadrat tambah 4x tetap, karena persamaannya sudah dijadikan satu variabel 2y. Ini kita ganti dengan ini 2x tambah 8 sama dengan 0. X kuadrat tetap, depan dikuadratkan 4x kuadrat, 2 kali depan 4x kali belakang plus 32x, belakang dikuadratkan plus 64 plus 2x plus 4x plus ditambah ini 4x
plus ini tambah ini 16. Sehingga dia menjadi x kuadrat tambah 4x kuadrat 5x kuadrat. Kemudian 32x ditambah 4x 36 tambah 4x lagi berarti 40x. 64 ditambah 16 70 80. Oke, kemudian kita tentukan ABCD-nya. A-nya adalah 5, B-nya adalah 40, C-nya adalah 80. Oke, setelah itu masukkan ke diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Berarti B-nya kita ganti dengan 40 kuadrat kurang 4, A-nya kita ganti dengan 5, C-nya kita ganti 80. 40 dikuadratkan berarti 1600. 4 kali 5 negatif 20 kali 80. 2 kali 8 16. Nolnya juga 2 berarti adalah 0. Berarti kalau D sama dengan 0 tadi, maka kedudukan antara garis dan lingkaran itu adalah seperti ini, berarti dia adalah menyinggung. Oke, dengan demikian berarti dia adalah garisnya menyinggung lingkaran karena dia adalah sama dengan 0. Cukup sudah pembelajaran kita di hari ini, yaitu tentang persamaan lingkaran bagian ketiga mengenai hubungan antara titik dan garis terhadap lingkaran. Tonton terus di channel kami di Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe sehingga kamu bisa mendapatkan video-video terbaik kami. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.